nama saya Amanda Putri Wahdayani, kelas 10 MIPA 1, absen 3. Saya Putri Indasari, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agustin dari 10 MIPA 1, absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarwo Felix Simolon. Saya kelas X MIPA 1, absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabekti, nomor absen 27. Pengertian bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut para ahli yaitu bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Pendapat tersebut disampaikan oleh A. Abdurrahman dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank. Fungsi sebuah bank umum antara lain untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Bank mampu menciptakan uang giral dan uang kuasi melalui proses pelipat gandaan simpanan uang yang sebagian besar diterima dari masyarakat untuk disampaikan kembali pada masyarakat. Bank bertugas menyiapkan mekanisme pembayaran atau transfer dana yang dapat meminimalkan biaya dan kendala serta menyediakan pinjaman untuk meningkatkan produksi, perluasan penanaman modal, dan penaikan standar hidup. Fungsi pokok dari bank umum adalah sebagai penyalur dana masyarakat dan sebagai penunjang sistem pembayaran. Bank di Indonesia memiliki berbagai macam jenis. Setidaknya jenis-jenis bank dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu berdasarkan status, tugas, kepemilikan, dan prinsipnya. Jenis-jenis bank berdasarkan status terbagi menjadi 2. Bank devisa. Contoh bank devisa antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Pratama, dan masih banyak lagi. Bank non-devisa. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Arnos Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, dan lain-lain. Kemudian berdasar fungsi, jenis-jenis bank dibagi menjadi 3. Bank Sentra, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kemudian berdasarkan pemilikan, jenis banknya ada 5. Bank pemerintah. Contoh bank pemerintah antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia BNI, dan Bank Tabungan Negara BTN. Biasanya bank pemerintah tidak hanya menawarkan produk simpanan dan pinjaman saja, tetapi juga menawarkan produk asuransi kesehatan maupun jiwa. Contohnya seperti BRI yang memiliki perusahaan asuransi BRI Life. Bank swasta. Contoh bank swasta antara lain Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Mega, Bank Bukopin, Bank Danamon, dan Bank MNC. Bank asing. Contoh bank asing HSBC, Bank of America, Standard Chartered, Bangkok Bank, dan Citibank. Bank campuran. Contoh bank campuran adalah Mitsubishi Buana Bank, Bank ANZ Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Bank Limit, dan Bank DBS Indonesia. Bank Pembangunan Daerah. Contoh dari Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Jabar, Bank Jatim, Bank DKI, Bank Sumet, Bank Jambi, dan lain-lain. Dan kategori terakhir berdasarkan prinsip, jenis banknya terdiri dari bank syariah. Contoh bank syariah adalah Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalan, dan masih banyak lagi. Bank konvensional. Contoh bank konvensional ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mega, Bank Pratama, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip bank.
Yang pertama yaitu prinsip kepercayaan atau fiduciary relation principle. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang kedua, yaitu prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat, harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga yaitu prinsip kerahasiaan atau secrecy principle. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47A UU Nomor 10 Tahun 1998. Menurut pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Namun, dalam ketentuan tersebut, kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang, atau Panitia Urusan Piutang Negara, UPLN atau PUPN untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Dan yang terakhir, yaitu prinsip mengenal nasabah atau know-how customer principle. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 /10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit ketika menerbitkan surat pengakuan utang. Keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Keenam, menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel, unjuk, cek, atau sarana lainnya. Ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Kedelapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dan bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Ke-11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 12. Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bank umum dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketiga, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Dan keempat, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam dana pensiun yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 produk bank. 1. Tabungan. Tabungan tidak hanya berdiri atas satu produk, namun kini telah berkembang menjadi banyak jenis, mulai dari tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Produk bank yang satu ini juga memiliki beberapa karakteristik seperti buku tabungan, ATM, setoran awal, bunga, biaya bulanan, giro. Berikut beberapa karakteristik giro yang membuatnya berbeda dengan produk tabungan biasa. Jenis nasabah, jenis penarikan, syarat pembukaan rekening. 3. Deposito. Hal yang membedakan produk yang saat ini dengan dua jenis produk lainnya, tabungan dan giro, adalah masalah pencairannya yang memiliki waktu tertentu. Berikut beberapa karakteristik deposito. Jatuh tempo, batas waktu penyimpanan. Kredit. Berikut adalah beberapa manfaat kredit bagi masyarakat. Pendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman, menjadi modal usaha, mengembangkan usaha. 5. Layanan jasa. Contohnya adalah layanan transfer, pembayaran asuransi, pembelian pulsa, internet, sampai penagihan listrik. Semua itu dapat terlayani dengan produk ATM, SMS, banking, internet banking, mobil banking, ataupun transaksi langsung melalui teller.